Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Daniel. Saya berasal dari kelas 10 RPL dan di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat sebelumnya, dan saya akan buat dalam bentuk satu video yang di dalamnya membahas tentang yang pertama adalah unsur-unsur desain grafis dan prinsipnya, yang kedua karakteristik, kegunaan, dan makna warna, yang ketiga warna sebagai representasi dari alam, dan yang keempat adalah warna sebagai komunikasi dan ekspresi, dengan guru pengajar Ibu Elvina Mahmud. Jadi, yang pertama adalah unsur-unsur desain grafis. Desain merupakan proses yang membutuhkan waktu dalam pengerjaannya yang berkaitan dengan seni untuk mencapai suatu tujuan. Desain grafis memiliki unsur yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu desain yang indah dan sempurna. Berikut unsur-unsur desain grafis. Yang pertama adalah garis atau line. Garis merupakan penyatuan satu titik dengan titik lainnya. Garis ini juga dapat diartikan sebagai goresan yang memanjang. Yang kedua adalah bidang atau shape. Bidang merupakan segala bentuk apapun yang memiliki ruang dan lebar serta dapat memiliki isian atau dalaman bentuk seperti kubus, segitiga, dan lain-lain dengan bentuk yang beragam. Yang ketiga adalah tekstur atau tekstur. Tekstur merupakan nilai keras atau lembutnya suatu gambar yang dapat dilihat dalam bentuk kasar atau halusnya untuk memperindah visual dan digunakan untuk memberikan kontras pada warna serta keseimbangan. Yang keempat adalah ruang atau space. Ruang merupakan jeda antara satu elemen dengan elemen lainnya untuk menambahkan nilai estetika atau jarak antar suatu bidang agar terdapat jeda istirahat yang dapat membuat bentuk lebih enak dipandang. Nah, selain memiliki unsur-unsur, desain grafis juga memiliki prinsip-prinsip utama komunikasi visual dari sebuah karya desain. Yang pertama adalah ruang kosong atau white space. Ruang kosong dimaksudkan agar karya tidak terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan sebuah objek menjadi dominan. Yang kedua adalah kejelasan atau clarity. Kejelasan atau clarity mempengaruhi penafsiran penonton akan sebuah karya. Bagaimana sebuah karya tersebut dapat mulai dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda. Yang kelima adalah ukuran atau size. Ukuran merupakan suatu tolak ukur besar kecilnya suatu objek dan berguna untuk mendefinisikan suatu ukuran untuk sebuah objek mana yang patut untuk ditonjolkan dan disamarkan supaya memiliki nilai yang tinggi. Yang keenam adalah warna atau color. Warna merupakan elemen yang berfungsi sebagai penambah nilai keindahan dan daya tarik pada suatu desain. Warna biasanya digunakan untuk memperindah atau mempercantik sebuah desain. Pemberian warna pada sebuah desain akan menambah nilai dan berbanding dengan kualitas yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah kesederhanaan atau simplicity. Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang. Kesederhanaan sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Yang keempat adalah emphasis atau point of interest. Emphasis atau disebut juga pusat perhatian merupakan pengembangan dominan yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai estetik. Berikutnya adalah karakteristik, kegunaan, dan makna warna. Secara teoritis,
Warna itu sendiri adalah hasil persepsi dari cahaya di daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat yang mempunyai panjang gelombang dari 400 nm sampai 700 nm yang datang ke retina manusia. Berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama adalah merah atau red. Memberi kesan aktif bergerak, memotivasi diri, menghangatkan, namun juga merangsang kemarahan. Merah adalah warna yang kuat sekaligus hangat. Biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologi panas, berani, marah, dan berteriak. Yang kedua adalah jingga atau orange. Sosialisasi, bersahabat, kreatif, praktikal, menyenangkan, berenergi, namun juga dapat mengakibatkan perilaku hiperaktif. Yang ketiga adalah kuning atau yellow, melambangkan kecepatan, menaikkan mood, memberikan inspirasi dan ide, terang, riang, gembira, komunikatif, namun juga menakutkan. Yang berikutnya adalah hijau atau green, menunjukkan perhatian, empati, natural, keseimbangan emosi, keharmonisan alam, namun juga dapat memberikan perasaan terjebak. Yang kelima adalah biru atau blue, memberikan kedamaian, ketenangan, rasa ketertutupan, kesetiaan, kejujuran, menyejukkan, namun juga berkesan menekan dan menjatuhkan. Yang berikutnya adalah ungu atau purple, memberikan kesan kreatif, memberikan atmosfer spiritual, sensitif, powerful, memberikan inspirasi, namun juga melambangkan obsesi. Yang berikutnya adalah hitam atau black, bersahaja, misterius, maskulin, memiliki potensi, namun juga memberikan kesan krisis identitas, bersembunyi, dan berduka. Yang berikutnya adalah putih atau white, bersih, steril, kejujuran, namun juga kaku dan terisolasi. Warna yang berikutnya adalah warna coklat atau brown, mengingatkan tanah dan kesan yang natural. Warna ini bersifat hangat dan bersahabat, cukup aman digunakan untuk interior, namun terkadang juga kaku. Coklat adalah warna bumi, memberikan kesan hangat, nyaman, dan aman. Yang berikutnya adalah pink atau merah muda, mencintai, hangat, emosional, pengertian, simpati, tidak dewasa atau kekanak-kanakan, dan tidak stabil. Yang berikutnya adalah warna sebagai representasi dari alam. Pengertian dan teori warna adalah spektrum yang terdapat dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu cahaya ditentukan dengan panjang gelombang cahaya tersebut. Teori warna yang dikemukakan beberapa ahli antara lain adalah yang pertama adalah teori warna Prang. Sistem yang ditemukan oleh Louis Prang pada tahun 1876 meliputi yang pertama adalah hue, adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu warna seperti merah, biru, hijau, dan sebagainya. Yang kedua adalah flow, adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. Contohnya adalah tingkatan warna dari putih hingga hitam. Yang terakhir adalah intensity atau sering disebut dengan chroma, adalah dimensi yang berhubungan dengan cerah atau suramnya warna. Yang kedua adalah teori warna Brewster. Teori Brewster pertama kali ditemukan pada tahun 1831. Teori ini menyederhanakan warna-warna yang ada di dalam menjadi 4 kelompok warna, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier, dan warna netral. Kelompok warna ini sering disusun dalam lingkaran warna Brewster. Yang ketiga adalah teori warna Memsel warna, merupakan elemen penting dalam semua lingkup disiplin seni rupa. Bahkan secara umum, warna merupakan bagian penting dari segala aspek kehidupan manusia. Yang keempat adalah teori warna Sir Isaac Newton, adalah orang pertama yang menjadikan warna di dalam suatu diagram lingkaran atau lingkaran
pada warna pada tahun 1666. Gagasan ini dimulai dengan sebuah lingkaran yang hanya mewakili 3 warna primer, yaitu warna merah, biru, dan hijau yang berasal dari sistem warna aditif. Kemudian diikuti dengan menggabungkan sedikit demi sedikit warna pada batasan sehingga nantinya akan didapatkan warna yang baru dan batasan yang baru. Yang berikutnya adalah warna sebagai komunikasi dan ekspresi. Warna yang disukai seseorang sering dipakai untuk mengidentifikasi kepribadian dan suasana hatinya. Warna suram menunjukkan hati yang sedang berduka, warna cerah menunjukkan hati sukacita, warna lembut menunjukkan kedamaian dan ketenangan, warna bisa digolongkan menjadi warna hangat dan warna dingin. Sebagai contoh, warna merah dan kuning termasuk dalam kategori hangat, sedangkan hijau dan biru muda termasuk dalam kategori dingin. Itulah ringkasan materi yang saya buat tentang desain grafis. Demikian video rangkuman yang saya buat. Saya memohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.